قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Sekarang kita ada di pelajaran yang kelima dari pelajaran Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari syarat-syarat wudu dan juga telah kita jelaskan apa artinya wudu, apa artinya taharah secara bahasa atau secara istilah. Dan tentunya wudu ini penting untuk difahami karena dengan wudu ini kita bisa sholat. Kalau kita tidak paham wudu maka kita tidak bisa sholat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang wudu ini. Kalau kemarin sudah dijelaskan tentang syarat-syarat wudu, sekarang kita akan menjelaskan tentang sifat wudu atau bagaimana cara kita berwudu, kewajiban wudu apa saja. Ya. Kemarin kita katakan bahwa arti daripada wudu adalah ghaslul a'dha al-arba'ah biniyatin makhsusah ma'at tertib, yaitu membasuh dan mengusap. Salah satu membasuh, dianggap membasuh karena banyak, semuanya sebagian besar dibasuh 4 anggota tubuh dengan niat dan dengan dengan urutan. Ya. Apa saja? Ya, jadi di sini dikatakan kewajiban wudu. Di dalam kewajiban wudu di sini ada 6. Kewajiban wudu ada 6. Kalau kemarin dikatakan syarat wudu niat, maka ini dipindahkan ke kewajiban wudu. Ya, kewajiban sama dengan rukun. Jadi kalau ditanya apa rukun wudu, sama saja dengan perkataan kita apa kewajiban wudu. Atau apa furudul wudu, sama saja. Rukun wudu, furudul wudu, kemudian kewajiban wudu ada 6. Jadi furudul wudu ada 6. Apa saja? Yang pertama niat. Furuduhun niyatu. Itu yang pertama. Niat. Harus niat. Kapan niatnya? Pada saat membasuh muka, itu yang wajib. Niat di situ yang wajib. Waghsil wajhaka. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Jadi pembasuhan yang pertama itu kita basuh dengan sempurna. Kalau sudah sempurna membasuh muka, ya kita ini yang disebut dengan muka tentunya dari tempat tumbuhnya rambut kepala dan sampai kedua rahang ini semua disebut dengan muka. Ya, sampai sini juga telinga di sini juga harus dikenakan. Ya, artinya di sebelah sini. Ini kalau sudah diusap 1 kali dengan sempurna, maka ini 1 kali. Kalau belum sempurna, misalkan kita membasuh begini saja, maka di sini kita belum mengusap 1 kali, belum dihitung 1 kali. Jadi mengusap 1 kali itu yang sempurna. Nah, ini jadi yang wajib 1 kali membasuh, itu yang wajib. Nanti sunnah 3 kali, sunnah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan di sini ditambah berkumur dan menghirup air ke hidung, di dalam mazhab Syafi'i berkumur dan juga menghirup air sunnah. Dan ini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi yang wajib dalam mazhab Syafi'i itu membasuh seluruh muka. Itu yang pertama. Niat, yang kedua membasuh seluruh muka. Furuduhun niyatu, seorang ulama mengatakan waghsil wajhaka wa ghaslukal yadaini ma' mirfaqika, yaitu membasuh kedua tangan dari atas sampai siku. Wa ghaslukal yadaini dari kanan dulu sampai siku, ya, dan harus lebih dari siku. Ini harus lebih sedikit. Kenapa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Barang siapa artinya sesuatu yang tidak sempurna kecuali kewajiban itu dengannya, maka harus dilebihkan sedikit. Jadi nggak bisa kita paskan gitu sampai siku, nggak bisa. Karena tidak ada pembatasan yang pasti, maka kita lebihkan agar tidak akan kita pastikan bahwa semua siku terkena basuhan. Wa ghaslukal yadaini ma' mirfaqika wa mashu ba'dir ra'si mashu ba'dir ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Jadi yang wajib sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i tentunya ada perbedaan ulama. Dan kalau semua itu adalah sunnah dan kita disunnahkan untuk melakukan yang sunnah. Dan keluar dari perbedaan pendapat para ulama, hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu ketika kita berwudu, maka jangan cuma sebagian saja. Sebaiknya kita semua, kita usap semua kepala. Wa mashu ba'dar ra'si waghsil wa'um rijlaika. Yang kemudian adalah
Waghsil rijlaika, yaitu membasuh kedua kakimu. Ma'ka'baika, sampai kedua mata kaki. Itu harus lebih juga, karena ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib, suatu yang tidak sempurna kewajiban dengannya maka dia menjadi wajib. Jadi melebihkan dari mata kaki juga wajib untuk dibasuh dengan air. Kemudian wat tartibu, dan juga tertib, yaitu berurutan. Tidak boleh kaki, habis kaki baru tangan, baru kemudian muka, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Dan di sini dikatakan bersambung. Dalam mazhab Syafi'i bersambung hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Bersambung ini apa bedanya dengan berurut? Kalau berurut itu diurut tadi dari mulai muka yang pertama, ini yang wajib, saya katakan yang wajib. Kalau sunnah nanti kita mulai dari tangan, tapi ini kita bicara wajib. Yang wajib kalau tidak ada air, misalkan air cuman sedikit cukup buat membasuh sebagian anggota tubuh, maka kita harus mendahulukan yang wajib, itu muka, tangan seperti yang saya katakan, kemudian membasuh sebagian kepala dan kemudian kaki. Ini yang penting untuk dipahami. Kemudian bersambung itu adalah misalkan saya berwudu, misalkan saya sudah muka sudah saya sudah basuh. Nah, kemudian datang ada telepon, kemudian saya angkat telepon. Saya bicara 10 menit, 15 menit. Nah, ini apa hukumnya? Apakah saya harus ngulang dari muka atau saya lanjutkan tangan? Saya sudah muka, saya ketika berwudu ada telepon. Ya, atau saya sudah membasuh muka dan tangan, kemudian ada telepon atau ada orang ngajak bicara dan sebagainya. Intinya saya tidak melanjutkan dengan bersambung wudunya. Nah, ini apa hukumnya? Hukumnya sunnah bersambung tersebut. Artinya kalau tidak bersambung tidak ada masalah, kita lanjutkan setelah muka ada telepon kita angkat dan sebagainya, kemudian tangan tidak ada masalah menurut sebagian ulama mewajibkan. Oleh karena itu sebaiknya kita bersambung. Jadi saya katakan kalau ada perbedaan maka kita hindari perbedaan tersebut sebisa mungkin. Kemudian setelah itu sunnah wudu. Apa saja yang disunnahkan dari wudu? Yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, pertama membaca bismillah. Kemudian yang kedua di sini dikatakan membasuh kedua tangan 3 kali. Membasuh kedua tangan 3 kali. 3 tangan seperti kita akan berwudu 3 kali. Serta menyela-nyela jari, kita sela-sela jari kita. Di sini dikatakan membasuh kedua tangan 3 kali wajib setelah pas bangun tidur, ini tidak wajib. Wajib dalam mazhab Imam Ahmad, adapun dalam mazhab Syafi'i tidak wajib hukumnya, ya, dan disunnahkan tapi. Berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Berkumur ini sunnah. Berkumur artinya memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke mulut, memasukkan air ke mulut. Baik digerakkan atau tidak digerakkan, itu namanya berkumur. Ya. Kemudian menghirup air ke hidung 3 kali. Ini adalah sunnah. Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot ini adalah sunnah. Menyela-nyela jenggot hukumnya adalah sunnah. Menyela-nyela artinya kita begini, melakukan kita sela-sela masukkan air ke dalam jenggot tersebut. Jenggot terbagi menjadi 2, ada yang lebat dan ada yang tidak. Yang lebat itu dianggap lebat ketika kita kalau kita bicara dengan seseorang, biasanya kalau kita bicara dengan seseorang, dua orang, ini satu orang, dia berbicara dalam jarak tertentu. Nah, dalam jarak ketika mengajak bicara orang lain itu, ketika dia melihat jenggot kita, kemudian jenggotnya terlihat, kulit di dalam jenggot ini terlihat, maka jenggot tidak lebat. Ini wajib dikenakan air. Kalau jenggot kita tidak terlihat ketika bicara, lawan bicara kita tidak melihat jenggot kita, maka di sini jenggot kita lebat. Maksudnya kulit dalam jenggot kita tidak terlihat, maka jenggot lebat. Jenggot lebat hukumnya di sela-sela, sunnah di sela-sela. Tidak perlu dikenakan semua air ke jenggotnya atau ke dalam kulit tersebut, tidak perlu. Yang penting di sela-sela sunnah, seperti itu. Kemudian membasuh tangan kanan hingga siku, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali dari pertama sampai terakhir. Jadi yang pertama ketika berwudu tangan, kemudian kita kumur-kumur ya, dan masukkan air ke dalam hidung, boleh berlangsung airnya kita barengi
atau satu-satu berkumur dulu baru kemudian masukkan air ke hidung, tidak ada masalah. Kemudian muka, kemudian tangan, ya, sampai 3 kali. 3 kali ini sunnah. Kemudian mengusap kepala bagian bagian depan dan belakang, namun disunahkan dari depan sampai belakang. Kemudian membasuh, bukan mengguyur air ya, kepala tidak diguyur dengan air tapi mengusap begini. Kemudian membasuh kaki kanan hingga mata kaki, kemudian kaki kiri 3 kali. Kemudian berdoa usai wudu supaya menghimpun antara suci lahir dan batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini adalah doa setelah berwudu. Nah, di sini juga disunahkan juga siwak. Ya, kemudian juga bersambung tadi disunahkan. Mustashibin niyata min badin ila akhirih wa dalku udwin wal wila. Ya, al-wila di sini artinya bersambung atau mualah. Ini juga disunahkan. Kemudian setelah itu hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, pembatal wudu atau hadas kecil apa saja? Ada 4 yang membatalkan wudu. Cuma 4 dalam mazhab Syafi'i, ada 4 saja yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini mutlaqan. Semua yang keluar dari al-sabilain, yaitu dari kemaluan depan dan belakang. Mujibuhu al-khariju min sabili ghaira manin mujibit taghsili. Katakan oleh seorang ulama, dia mengatakan yang mewajibkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, apapun itu yang keluar, baik suci atau tidak suci. Keluar batu, orang punya penyakit batu, batal wudunya walaupun yang keluar suci, tidak ada masalah. Keluar yang najis seperti kencing dan sebagainya, batal wudu. Apapun yang keluar wudu batal, kecuali air mani. Kenapa air mani tidak membatalkan wudu? Karena ada kaidah yang mengatakan ma aujaba a'zamal amraini bi khususih lam yujibil adna bi umumih. Jadi kalau sesuatu itu sudah diwajibkan yang besar seperti mani, air mani wajib mandi, maka tidak perlu lagi wudu. Kalau sudah diwajibkan yang besar seperti orang dirajam, ada seseorang yang dirajam, maka dia tidak perlu dicambuk lagi kalau dia sudah dirajam, gitu. Jadi kalau sudah mengambil sesuatu yang besar, maka yang kecil tidak usah dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu kadza zawalul aqli la binaumikul mumakkinin wa lamsu mar'atin rajul. Dan yang berikutnya adalah hilang akal seperti tidur, kemudian hilang kesadaran, pingsan, apapun yang menyebabkan kehilangan akal, ya termasuk tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Ya, kemaluan belakang kita tidak bergerak. Duduk dengan bersila misalkan tidak bergerak, maka di sini tidak membatalkan wudu, namun tetap disunnahkan untuk berwudu. Lebih baik berwudu. Kalau kita duduk seperti itu, walaupun duduk seperti itu tidak dikatakan tidak membatalkan, namun disunnahkan kita berwudu. Kalau kita sudah duduk seperti itu, kita ketiduran, Allahu a'lam apakah kita batal wudu atau tidak, maka sebaiknya kita berwudu. Kemudian tentunya tidur di sini yang menghilangkan kesadaran, artinya sudah tidak sadar lagi sama sekali, maka di sini membatalkan wudu tersebut. Kemudian juga menyentuh antara sesama laki-laki dengan wanita. Jadi kalau bersentuhan bukan mahramnya laki dengan wanita, maka di sini maka persentuhan kulit ini, kalau kulit yang bersentuhan maka ini membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tentunya ada perbedaan pendapat ulama. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa itu membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan membatalkan wudu. Kemudian tentunya sentuhnya harus di kulit tanpa penghalang. Jadi kalau tersentuh di baju atau di kuku itu tidak, atau di rambut tidak membatalkan wudu. Dan yang maksud di sini adalah selain mahram, bukan mahram. Kalau mahram itu tidak membatalkan wudu. Ya, mahram ada 18. Ya. Apa saja mahram itu? Mahram itu
ibu kalau kita laki-laki, maka mahram kita adalah perempuan. Kalau perempuan maka dibalik jadi laki-laki. Kalau saya katakan ibu berarti balik jadi ayah. Ya, jadi yang pertama mahram itu yang pertama adalah ibu. Kemudian setelah itu adalah anak. Ya, kemudian setelah itu ibu, anak, kemudian saudara perempuan kita. Ibu kita sentuh tidak ada masalah, tidak batalkan wudu. Kemudian anak kita perempuan tidak. Kemudian juga saudara kita tidak. Kemudian juga diantaranya adalah yang termasuk mahram adalah paman kita. Perempuan bibi kita. Ya, bibi dari ibu atau bibi dari paman. Bibi dari ayah. Itu juga tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian juga keponakan perempuan kita dari saudara laki-laki atau dari keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ponakan kita tidak membatalkan wudu. Nah, yang 7 ini juga itu kandung ya, atau punya hubungan darah dengan kita. Dan ada lagi orang yang berhubungan dengan kita dengan susu. Dari 7 yang tadi saya sebutkan tadi dikali 2. Ya, jadi sama. Jadi ibu susu kita, anak susu kita, ya itu anak susu yaitu istri saya menyusui anak orang lain, maka disebut dengan anak susu. Itu mahram juga. Ya, itu dikali 2 itu. Jadi 14. Kemudian setelah itu mertua kita. Ya. Ummuz zaujah, mertua perempuan kita. Kemudian anak istri. Jadi mertua ibu istri kita yang kandung, tapi ya kandung, kemudian anak istri kita yang kandung, anak istri kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau saya menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak perempuan, dia punya anak perempuan, kalau saya sudah berhubungan dengan ibunya, maka anaknya tidak batal wudu. Kemudian juga kemudian istri ayah kita. Jadi bukan ibu kita asli, tapi ibu tiri. Ayah kita nikah dengan orang lain, itu juga tidak membatalkan wudu. Atau menantu kita perempuan, karena saya laki-laki maka menantu perempuan saya tidak batal wudu karena menikah dengan anak saya. Itu adalah mahram. Kalau bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudu. Adapun selain mereka maka membatalkan wudu. Termasuk juga suami dengan istri membatalkan wudu kalau bersentuhan tanpa penghalang. Tentunya ada perbedaan pendapat ulama di sini. Saya jelaskan. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Di sini dikatakan disertai syahwat. Ini menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i dikatakan menyentuh kemaluan manusia dengan syahwat atau tanpa syahwat, maka itu membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya dengan batinul kaf yaitu dengan telapak tangan, ini membatalkan wudu. Kalau dengan sini tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kalau anak kecil kita ceboki, misalkan ibunya menyeboki anak kecil, maka di sini batal wudunya kalau dengan menyentuh dengan telapak tangan. Kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal wudu. Kita bicara kemaluan manusia. Nah, kemudian makan daging unta. Wakhtira min aklin lilahmil juzri. Dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu karena saya katakan tadi ada 4. Ya, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, kemudian tidur kehilangan kesadaran, kehilangan akal, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau bersentuhan kulit laki dengan wanita yang sudah balik, bersentuhan kulit yang sudah balik atau belum balik tapi sudah disukai oleh lawan jenis. Jadi anak kecil yang sudah disukai oleh lawan jenisnya, sudah dikatakan anak ini cantik kalau perempuan atau anak itu tampan kalau laki-laki, maka di sini sudah batal wudu. Maka ini membatalkan wudu 4 hal ini. Cuma 4. Cuma sebagian ulama seperti Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi mengatakan juga, menambahkan bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Ya. Nah, kalau kita makan daging unta maka disunnahkan sebaiknya kita berwudu setelah makan daging unta. Mudah-mudahan jelas ya dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون